Halo, gua Umar Al-Faruqi. Selamat datang di Cerita Pembelajar. Sebuah podcast di mana gua akan sharing mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Halo, kembali lagi di podcast Cerita Pembelajar. Di episode kali ini gua bakal bahas mengenai suatu topik yang dulu sempat mempelajari topik ini dan sekarang ternyata recall lagi karena banyak hal yang terjadi dan ternyata kita Ramadan di rumah aja dan gue jadi banyak berefleksi terhadap diri gue sendiri. Hal ini memicu gue untuk mencoba mengeksplor lagi dan merefleksikan kembali ke dalam diri gue tentang berbagai hal yang sudah terjadi selama ini. Jadi yang pengen gue bawakan hari ini adalah topik mengenai mindfulness. Ya, mindful. Mungkin banyak yang sudah mendengar dengan istilah mindful ini dan banyak juga kaitan-kaitannya dengan berbagai hal lainnya seperti mungkin bagaimana kita bisa hadir gitu, bagaimana kita bisa mengalami ketenangan, bagaimana kita bermeditasi, bagaimana kita menenangkan pikiran kita, bagaimana kita dalam kendali penuh terhadap diri kita, dan banyak hal-hal lain yang berkaitan dengan mindfulness ini. Gue sebenarnya pengen banget bahas panjang gitu, bahas full semua gue share, tapi pada episode kali ini gue bakal coba dari overview dulu ya. Jadi apa sih sebenarnya mindfulness itu dan bagaimana cara-cara supaya kita bisa jadi lebih mindful. Nah, kenapa topik ini tiba-tiba muncul di pikiran gue dan pengen gue share adalah karena yang Ramadan di rumah ini kita jadi punya lebih banyak waktu terhadap diri kita sendiri. Mungkin ada yang ditinggal sendiri di kosan gitu kan, atau di kontrakan bareng teman-teman, atau di rumah dengan keluarga. Kita setidaknya terbatas dari lingkungan luar gitu. Jadi karena kita physical distancing, jadi kita punya lebih banyak waktu dengan orang-orang terdekat kita atau diri kita sendiri. Hal inilah yang membuat gue lebih banyak refleksi, lebih banyak memikirkan kembali, lebih coba menenangkan diri gue, yang mana memang agak sulit dilakukan. Kenapa? Karena zaman sekarang kita mengalami yang namanya information overload gitu ya. Jadi kita selalu terbanjiri oleh banyak sekali informasi-informasi dari media sosial, dari internet, dan itu mudah sekali untuk kita jangkau. Sehingga ketika kita tidak dapat membatasi itu, sulit sekali bagi kita untuk bisa memasuki state mindful. Nah, buat yang belum pernah dengar, sebenarnya mindful ini adalah state, ya, jadi state of mind, ya, kualitas sebuah pikiran. Jadi state of mind yang mana di situ kita berada pada kondisi conscious atau aware, ya, berada kondisi sadar. Jadi si mental state ini bisa dicapai dengan memfokuskan kesadaran diri kita terhadap present moment, terhadap saat sekarang, terhadap di sini kini. Jadi kalau disingkat, kita ambil kesimpulannya, maka mindfulness itu adalah mental state kita untuk berada di sini kini. Gitu ya. Jadi present di secara tempat di sini dan secara waktu di sini juga gitu ya, kini gitu. Jadi kalau misalnya lawannya berarti kita tempatnya nggak ada di sini. Maksudnya gimana? Kalau mungkin kita dulu pernah sekolah ada guru yang bilang, kamu fokus dong belajarnya gitu, jangan raganya di sini tapi jiwanya di tempat lain gitu. Jadi tubuhnya hadir tapi pikirannya melayang-layang ke tempat lain dan nggak fokus dengan apa yang sedang dilakukan, apa yang sedang dikerjakan gitu. Jadi itu lawan dari ketika kita tidak hadir di sini. Gitu ya. Kalau kita tidak hadir kini, artinya apa? Artinya kita memikirkan yang lalu ataupun yang masa depan. Ketika kita mindful, maka kita hanya memikirkan yang sekarang saja. Bukan berarti kita melupakan masa lalu dan melupakan masa depan. Maksudnya nggak pikir masa depan gitu ya, tapi kita mencoba memfokuskan pada diri kita saat ini, kini, dan di sini. Sehingga mindfulness ini akan membuat diri kita lebih tenang, akan membuat diri kita lebih stabil, akan membuat diri kita lebih terkendali gitu. Jadi lebih self-aware dan lebih self-control terhadap diri kita sendiri. Buat orang-orang yang sudah mencoba berbagai praktik mindfulness seperti meditasi, seperti active listening, seperti banyak hal lainnya ya, seperti
menenangkan diri dengan memperhatikan nafas dan banyak praktis-praktis lain, mereka akan merasakan suatu experience yang mana experience itu adalah experience kesadaran, experience sadar di saat ini kini, yang mana itu akan membuat orang yang memiliki mental state mindful itu akan tenang dan legowo dengan apa yang terjadi di kehidupannya. Hal ini bukan berarti kita tidak nge-pursue goal kita oke-oke saja dengan diri saat ini, itu tidak berkaitan ke sana. Gitu ya. Jadi kita bisa tetap melakukan hal tersebut, kita tetap bisa pursue itu, namun dengan mental state yang lebih mindful. Maksudnya seperti apa mental state yang lebih mindful ini? Itu bisa kita capai melalui metakognisi. Jadi kita seakan-akan memperhatikan diri kita. Jadi kayak ada sesuatu yang memperhatikan diri kita dan itu kita kontrol. Itu memang agak sulit untuk dibayangkan, tapi sebenarnya kita beberapa kali pasti pernah merasakan mental state ini. Contohnya ketika kapan? Contohnya ketika kita sadar akan nafas kita. Contohnya ketika kita away dari berbagai distraksi, sedang tidak mengecek sosial media, sedang away dari segala pekerjaan, segala tugas, terus pada posisi yang hening, pada kondisi yang tenang, kita merefleksikan terhadap diri kita. Nah, itulah seperti itu mental state dari mindful ini. Nah, coba lu ingat-ingat kembali kapan terakhir kali lu merasakan mental state ini. Apakah baru-baru ini atau sudah lama, atau lu mungkin nggak ingat lagi kapan terakhir kali lu bisa tenang. Kenapa? Karena sekarang mungkin banyak banget lu punya pekerjaan, lu punya tugas, lu punya kegiatan, lu punya fokus A, B, C, D, E, ada distraksi sana sini, masuk pesan, masuk email, masuk notifikasi, yang mana itu membuat pikiran kita kurang lebih seperti berantakan. Jadi kalau misalnya ruangan itu banyak debunya gitu, banyak sampahnya gitu, sehingga harus dibersihkan gitu. Jadi kayak HP kita kan kalau misalnya udah banyak sekali file, nanti dia akan lambat gitu kan, atau misalnya dia akan mungkin ada bug gitu ya, ada issue segala macam, terus kita buka cleaner, nanti dia jadi bersih kembali gitu. Jadi banyak cache-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka bagaimana cara kita bisa bukan mengosongkan tapi menjernihkan pikiran kita. Nah, di sini gue pengen bahas beberapa cara dan juga nanti terakhir dampaknya ya, beberapa cara bagaimana cara kita bisa lebih mindful. Coba sekarang juga lu bareng-bareng kita coba perhatikan nafas kita. Perhatikan nafas kita, pasti ada inhale, ada exhale ya, ada tarik nafas, kemudian ada melepaskan nafas. Coba perhatikan apakah kita bisa merasakan itu atau enggak. Seberapa dalam kita bisa merasakannya. Artinya itu kita akan menyadari bahwasanya kita bernafas, yang mana harusnya itu akan meningkatkan gratitude kita, rasa syukur kita, bahwasanya kita masih bisa bernafas. Coba rasakan kita ada inhale, exhale ya, coba rasakan dan sadari bahwasanya kita aware dengan hal tersebut gitu. Jadi kita perlu aware dengan nafas kita tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita bisa tenang dengan declutter pikiran kita. Jadi membersihkan dan menjernihkan pikiran kita. Bukan mengosongkan ya, berbeda. Jadi kita tetap berpikir, kita tetap menggunakan pikiran kita, tapi kita jernihkan dari hal-hal yang kurang perlu. Apa misalnya hal-hal yang kurang perlu? Kalau misalnya kita masih memiliki energi negatif kepada orang lain, kalau misalnya kita masih memiliki rasa tidak suka kepada orang lain, terhadap suatu kejadian, terhadap suatu kegiatan, terhadap suatu momen di masa lampau yang membuat kita belum bisa move on dengan hal tersebut. Coba lu bisa pikirkan apa-apa saja yang pernah terjadi di masa lampau yang lu kurang sukai, yang lu merasa kayaknya ada yang ganjel nih gitu di hati gua gitu. Coba dipikirkan dan bagaimana itu bisa perlahan-lahan kita jernihkan dari pikiran kita. Hal-hal yang kurang perlu coba dibuang, coba di banish gitu ya. Poin utamanya adalah bukan memori yang kita hilangkan, tapi energi negatifnya. Jadi misalnya ada seseorang yang jahat ke kita misalnya, bukan memori yang kita hilangkan, karena ketika kita berupaya menghilangkan memori itu, justru memori itu nggak bisa hilang. Pernah nggak lu merasakan ada seseorang yang jahat dengan lu, maka lu coba untuk melupakan orang tadi. Semakin lu coba melupakan orang tadi, semakin lu akan mengingat orang tadi. Pernah nggak merasakan seperti itu? Jadi yang dilupakan, yang dihilangkan,
yang dihapus itu bukan orangnya, atau kegiatannya, atau memorinya, atau perlakuan dia, tapi energi negatif dari diri kita yang kita hilangkan, gitu. And that's okay. Jadi kita coba hilangkan energi negatif dari kejadian-kejadian masa lampau yang kita rasa itu tidak berguna lagi di masa kita sekarang, dan fokus apa yang menjadi attention atau fokus kita sekarang. Dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mendapatkan blessing dari suatu zat besar yang kita percayai. Nah, ini berkaitan juga dengan agama kita masing-masing. Artinya kalau misalnya seorang muslim, kita percaya ada Allah SWT yang menciptakan kita dan selalu ada, selalu melihat kita, dan segala perbuatan kita pun dicatat oleh malaikatnya. Hal ini membuat kita sadar bahwasanya ya kita selalu diperhatikan gitu. Ketika kita merupakan seorang hamba yang selalu diperhatikan, kita bisa menjadi lebih mindful karena berbagai hal yang kita lalui di hidup kita ini sebenarnya itu in control terhadap suatu sistem yang lebih besar. Dan ternyata sehari-hari kita sholat, mungkin kalau di Ramadan lebih banyak sholat sunnahnya karena kita lebih giat, lebih rajin beribadah. Ternyata hal-hal tersebut menghubungkan kita, connect kita dengan suatu zat yang lebih besar daripada kita. Hal itu yang ternyata nge-improve mind kita. Sudah berapa lama kita sholat tapi ternyata sholat kita nggak mindful. Maksudnya seperti apa nggak mindful? Kita tidak tenang. Kita terkejar-kejar oleh tugas lain setelah sholat yang menanti. Ada pekerjaan yang kita pikirkan ketika sholat. Artinya ketika sholat kita tidak menerapkan bagaimana kita bisa mindful atau sebuah mental state yang membuat kita sadar kita berada di sini dan kini. Coba ketika misalnya kita beribadah, apa kita mindful atau enggak? Coba kita introspeksi diri kita masing-masing. Gue juga tetap harus mengintrospeksi diri gue sendiri, terutama apakah gue sholatnya udah benar secara kehusyuannya gitu. Mungkin momentum Ramadan ini bisa membuat kita lebih memikirkan kembali, memikirkan ulang, dan mengupgrade kembali kualitas ibadah-ibadah kita supaya lebih khusyuk. Nah, khusyuk ini mindful lah kurang lebih korelasinya, ekuivalensinya. Apa ketika sholat kita memikirkan tempat lain, pekerjaan lain, tugas lain, atau ketika sholat apa kita memikirkan hal-hal yang sudah lewat atau rencana-rencana kita yang akan datang. Nah, alih-alih kita terdistraksi secara tempat dan waktu, coba kita kembalikan lagi, kita berada di sini kini, kita fokus ke sholat yang sekarang kita lakukan. Kita di sini, kita sedang sholat, dan juga kita berfokus pada waktunya juga pada yang sekarang. Itu yang ketiga. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, bagaimana kita bisa berintrospeksi diri atau refleksi diri. Kenapa? Karena kita harus mengingat kembali reason kita apa, why kita apa. Mungkin kalau misalnya buat yang muslim, kita belajar alasan tadi ini adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. La khulaqal jinna wal insa illa liya'budun, artinya kita punya misi di sana, gitu ya. Kita punya hal yang harus kita lakukan di sana, ya. Dan yang menariknya di sini itu adalah misi, bukan visi. Ya, artinya misi yang selalu kita lakukan, yang selalu kita kerjakan, itu purpose, hal yang dilakukan, bukan tujuan, bukan goal. Gitu. Jadi ini adalah hal yang terus kita lakukan, beribadah, sehingga apapun yang kita lakukan, kegiatan apapun yang kita lakukan, coba kita niatkan itu untuk niat semata-mata karena Allah, karena bisa beribadah, dan coba kita cari nilai-nilai manfaatnya dari situ, gitu. Jadi benefit secara dunia dan akhiratnya dua-dua dapat. Gitu. Jadi itu akan membuat kita lebih mindful juga. Kenapa? Karena ketika kita melakukan sesuatu, kalau kita niatkan kepada Allah SWT, ternyata sadar ada yang melihat kita. Gitu. Itu mungkin aplikasi dari mindfulness di berbagai ibadah-ibadah kita, entah itu yang sifatnya ibadah langsung ya, ada yang kepada Allah SWT, ataupun ibadah kita ke orang lain secara muamalah kita, secara akhlak kita, bukan hanya secara ibadah sholat dan seterusnya saja gitu. Jadi itu keduanya harus penting untuk kita pahami, bahwasanya ketika kita beribadah secara vertikal, kita memahami kita menyembah Allah SWT, dan ketika kita beribadah secara horizontal pun kita juga sadar bahwasanya kita ini sedang berhubungan dengan siapa, berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan teman kita, dengan keluarga kita. Apakah sudah benar, apakah sudah seperti ini yang paling pas gitu. Apakah ketika kita ngobrol, kita berada pada ngobrol itu, atau kita terdistraksi dengan sambil main HP, jadi terpikiran yang lain-lain gitu. Nah, itu nanti akan membantu meningkatkan kualitas semua kita juga.
Sehingga apa sih sebenarnya dampak dari kita menerapkan mindfulness ini? Setidaknya ada beberapa dampak yang akan terimprove dari diri kita. Kalau gue sering nyebutnya itu terbagi atas 3 ya. Itu nanti akan mengimprove yang pertama health atau kesehatan kita. Nah, kesehatan ini bukan hanya kesehatan fisik. Jadi benar, mindfulness banyak penelitiannya, ternyata bisa meningkatkan physical fitness gitu, mindfulness, meditasi, dan seterusnya. Bukan hanya kesehatan fisik, tapi kesehatan mental juga, dan kesehatan spiritual juga. Jadi body, kemudian mind kita, terus soul kita juga. Jadi kita dengan menerapkan mindfulness akan meningkatkan kesehatan, tadi yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah kita bisa meningkatkan performance kita. Kenapa? Karena kita aware terhadap sesuatu hal. Jadi ketika kita bekerja, kita full melakukan pekerjaan itu, kita fokus maksimal, energi kita curahkan semua ke sana. Gitu. Jadi bukan kita melakukan multitasking atau misalnya kita melakukan hal-hal yang lain di luar dari pekerjaan utama kita. Nah, itu yang akan mendistract kita sehingga membuat kita sulit untuk bisa fokus, sulit untuk bisa terus mengerjakan sesuatu dengan energi maksimal kita. Sehingga dengan kualitas fokus itu, kalau kita mindful, akan membuat kita aware misalnya kita sedang bekerja, akan membuat kita conscious, kita membuat kita aware, entah itu bekerja, belajar, atau melakukan kegiatan yang kita lakukan, itu akan membuat performance kita juga meningkat. Kualitas hasil kerja juga lebih bagus. Dan yang terakhir adalah hubungan. Ya, hubungan ini sebenarnya kalau misalnya di breakdown, ada hubungan ke Allah SWT secara vertikal, ada hubungan antar manusia, dan juga bagaimana hubungan kita dengan makhluk-makhluk selain manusia. Jadi hewan, tumbuhan, dan juga alam gitu. Bagaimana hubungan kita dengan alam itu bisa baik gitu. Jadi kita aware ketika kita berhubungan dengan Allah SWT, kita aware juga ketika kita berhubungan dengan manusia lain atau orang lain, kita aware juga bagaimana hubungan kita dengan makhluk lain, dan mungkin benda-benda di sekitar kita yang tidak punya ruh gitu. Bagaimana hubungan kita dengan berbagai peralatan di sekitar kita, berbagai benda di sekitar kita, dengan handphone kita, dengan gadget kita, dengan buku kita. Bagaimana sih hubungan kita? Ketika kita bisa aware dengan itu, maka kita akan semakin menghargai apa-apa yang ada di sekitar kita. Entah itu manusia, entah itu benda, entah itu barang, entah itu makhluk lain, kita akan semakin menghargai hal tersebut. Yang mana ketika ada hal-hal yang kita miliki, selain kita menghargai itu, tapi kita juga nantinya akan mengucap syukur. Akan ada practice of gratitude di sana gitu. Jadi kita terus bersyukur karena kita ternyata diberikan nikmat yang sudah banyak sekali, tapi mungkin sering kita luput untuk mensyukuri nikmat tersebut, dan kita baru sadar ketika nikmat tersebut sudah dicabut atau sudah diambil gitu. Jadi dengan menerapkan si mindfulness ini, kita bisa meningkatkan 3 tadi, yaitu health atau kesehatan kita, kemudian performance kita, dan yang terakhir adalah hubungan kita, relationship kita. Mungkin untuk episode ini sekian dulu. Adalah episode yang gue kepikiran aja tiba-tiba, kayaknya seru nih bahas mindfulness dan kaitannya dengan bulan Ramadan ini, yang mana kita lagi giat-giatnya mencoba beribadah. Walaupun kita Ramadan di rumah saja, memang ada challenge-challenge yang timbul gitu ya, karena kita mungkin tidak sesuai lagi suasana dengan Ramadan seperti biasa, tapi ternyata kita bisa melihatnya dari sudut pandang lain. Ternyata ini adalah opportunity, ternyata adalah advantage yang bisa membuat kita refleksi lebih jauh ke dalam diri kita dan mengeksplor lebih jauh juga keluar diri kita. Sehingga hal itu akan memberikan banyak hikmah kalau kita melihat dari sisi yang lain, sisi yang lebih positif, dan mari kita sama-sama fokuskan energi positif kita ke Ramadan ini, sehingga ketika di rumah aja, Ramadan ini tetap menjadi Ramadan yang produktif, tetap menjadi Ramadan yang penuh energi positif, tetap menjadi Ramadan yang berkah untuk semua umat Islam, terutama untuk diri kita juga, dan terus mengupgrade diri kita menjadi insan yang lebih bermakna dan insan yang lebih dekat dengan Tuhan. Semoga bermanfaat episode ini buat lo yang merasa episode ini bagus atau bermanfaat. Silakan di-share juga ke teman-teman lo yang lain, dan juga keluarga, sahabat lo. Dan kalau misalnya lo pengen komentar dengan episode ini, silakan kontak gue di Instagram. Gue sangat senang dan sangat menunggu tanggapan-tanggapan lo terhadap episode-episode seperti ini.
Oke, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan sampai sini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Salam pembelajar.